Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Triana, kelompok 3. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi kelompok saya, yang mana materinya yaitu sejarah dan tokoh-tokoh filsafat. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang sejarah filsafat. Nah, pada sejarah filsafat di sini ada 4 masa. Pertama masa Yunani, kedua masa abad pertengahan, ketiga masa modern, dan keempat masa dewasa ini. Nah, pertama pada masa Yunani. Nah, pada masa Yunani di sini, Yunani terletak pada bagian Asia terkecil. Nah, kebiasaan hidup mereka yaitu sebagai nelayan yang mewarnai kepercayaan yang dianutnya, di mana kekuatan hubungan manusia dengan Sang Maha Pencipta bersifat formalitas. Artinya kepercayaannya dengan Sang Maha Pencipta terpisah. Nah, saya lanjut di sini, saya akan membahas materi kedua, yang mana pada masa abad pertengahan. Nah, pada masa ini diawali dengan lahirnya filsafat Eropa, yang mana pemikiran-pemikiran pada masa abad ini didominasi oleh agama. Nah, disinilah didirikanlah sekolah-sekolah yang mempelajari atau yang mengajar seperti geometrika, aritmetika, dietrika, dan lain-lain. Dan di sini pula juga muncul ahli fikir Islam seperti Al-Kindi, Ibnu Majah, dan lain-lain. Nah, saya lanjut pada poin ketiga, yaitu pada masa abad modern. Pada masa abad modern ini berhasil menempatkan manusia pada tempat yang sentral, yang bercorak dalam padanan kehidupan pemikiran yang bersifat antroposentris. Nah, artinya di sini pemikiran yang berasal dari akal pikir dan hasil pengalaman dari René Descartes. Nah, siapa itu René Descartes? René Descartes adalah bapak filsafat modern yang berhasil menggabungkan antara metode ilmu alam dengan ilmu pasti ke dalam pemikiran filsafat. Nah, saya lanjut pada poin keempat, yaitu filsafat dewasa ini. Filsafat dewasa ini biasa juga disebut filsafat kontemporer yang berada pada abad ke-20. Ciri khas pada filsafat pemikiran filsafat pada kontemporer ini yaitu desentralisasi manusia dalam bidang bahasa yang terdapat pokok-pokok masalah. Nah, pokok-pokok masalah itu seperti arti kata-kata ataupun pernyataan-pernyataan. Nah, dalam hal ini timbullah filsafat analitik yang membahas tentang cara-cara atau penggunaan kata-kata ataupun istilah-istilah, karena di dalam filsafat itu bahasa sangatlah penting atau objek yang penting dalam pemikiran filsafat. Nah, itulah tadi mengenai sejarah filsafat. Nah, kita lanjut ke bagian tokoh-tokoh filsafat. Nah, di sini ada 4 juga masa pada tokoh-tokoh filsafat, seperti masa Yunani, masa abad pertengahan, masa modern, dan masa dewasa ini. Nah, kita bahas pada bagian pertama, yaitu pada masa Yunani. Pada masa Yunani di sini terbagi atas 2 masa. Pertama Yunani kuno, kedua Yunani klasik. Nah, pertama Yunani kuno. Yunani kuno di sini ada bermacam-macam tokoh seperti Thales, Anaximandros, Pythagoras, Xenophanes, Heraklitos, Demokritos. Dan Yunani klasik ada Socrates, Plato, Aristoteles. Nah, itulah tadi tokoh-tokoh pada masa Yunani. Baik, selanjut kedua, yaitu masa abad pertengahan atau tokoh-tokoh pada masa abad pertengahan. Nah,
ada dua masa pada abad pertengahan di sini, yaitu tokoh-tokoh pada masa patristik, kedua pada masa skolastik. Nah, pada masa patristik di sini adalah istilah patristik berasal dari kata Latin, yaitu bapak, artinya pemimpin gereja. Nah, di sini masa patristik banyak membahas tentang agama. Nah, adapun tokoh-tokohnya seperti Justinus Martyr, Clemens, Tertullianus, Augustinus. Nah, pada masa skolastik di sini adalah sebelumnya kita pahami dulu apa itu skolastik. Skolastik adalah kata sifat yang berasal dari school yang berarti sekolah. Jadi skolastik ini berasal dari aliran yang berkaitan dengan sekolah. Di sini banyak menyangkut sekolah. Terima kasih. Nah, saya lanjut di sini. Saya akan membahas materi selanjutnya, yaitu tokoh-tokoh filsafat pada masa abad modern. Nah, tokoh-tokoh filsafat pada masa abad modern ada beberapa, seperti pertama rasionalisme yang dipelopori oleh René Descartes, empirisme yang dipelopori oleh Thomas Hobbes, sedangkan kritisisme yang dipelopori oleh Isaac Newton, idealisme yang dipelopori oleh Hegel, positivisme yang dipelopori oleh Auguste Comte, evolusionisme yang dipelopori oleh Søren Zoology, materialisme yang dipelopori oleh Ludwig Feuerbach, sedangkan neo-kantianisme yang dipelopori oleh Hermann Cohen, sedangkan pragmatisme yang dipelopori oleh William James, filsafat hidup yang dipelopori oleh Henry Bergson, fenomenologi yang dipelopori oleh Max Scheler, eksistensialisme yang dipelopori oleh Gabriel Marcel, neotomisme yang dipelopori. Kita lanjut pada tokoh-tokoh filsafat terakhir, yaitu abad dewasa ini. Tokoh-tokoh filsafat pada abad dewasa ini seperti ada dua filsafat, analitis dan strukturalisme. Tokoh pada analitis di sini yaitu Ludwig Joseph Hansen, yang mana ilmu penerbangan. Sedangkan di strukturalisme yaitu G. Lacan yang lahir pada Paris tahun 1901, yang mana terkenal di sini yaitu ilmu permainan bahasa. Jangan lupa follow Instagram @_rayustriana.